Hai Cryptoverse, welcome back to the channel. Kembali lagi dengan aku Syasha di acara Talk and Chill. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas stablecoin. Apa itu stablecoin? Kalian penasaran gak sih? Nah, kalau kalian penasaran, jangan di skip, simak sampai selesai ya. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas stablecoin bersama ahlinya nih. Nah, langsung aja kita sapa bintang tamu kita. Halo Mas Kinan. Halo Cryptoverse, selamat siang. Mas Kinan bisa dijelasin nggak background Mas Kinan dulu? Ya, baik. Perkenalkan Cryptoverse, nama saya Kinan Syah Pramaditya. Di sini saya sebagai Business Development Manager dari StrateX. Nah, StrateX itu apa sih? StrateX itu adalah salah satu perusahaan penyedia digital asset infrastructure yang berasal dari Singapura. Ya. Dan kita adalah part of FAST. Jadi sedikit cerita tentang FAST. FAST itu adalah perusahaan yang merger antara dua perusahaan di Indonesia dan di Singapura. Jadi di Indonesia namanya PayFast, di Singapura namanya Xfirst. Jadi dua company itu merger dan kita salah satu bisnis dari company tersebut. Nah, Mas Kinan kan hari ini kita bakalan ngebahas stablecoin. Bisa dijelasin dulu nggak sih stablecoin itu apa dan kegunaannya itu buat apa ya gitu? Ya, mungkin buat teman-teman Cryptoverse belum banyak yang tahu itu apa stablecoin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Cryptoverse melihat di CoinMarketCap, beberapa stablecoin sebenarnya ada di 10 besar market cap stablecoin. Nah, jadi sebenarnya kegunaannya apa? Jadi pada dasarnya stablecoin adalah aset cryptocurrency yang didesain khusus untuk mempertahankan nilai yang dipatok ke aset tertentu. Tujuannya jelas seperti namanya, yaitu stable. Jadi kita ingin mempertahankan nilai stablecoin tersebut dari fluktuasi harga, dan juga kita menjembatani antara fiat ke kripto untuk teman-teman Cryptoverse melakukan transaksi di dunia cryptocurrency. Nah, kalau misalkan dilihat dari beberapa stablecoin, kita contohnya ada USDC. USDC itu di backup oleh US dollar. Jadi setiap satu USDC sama dengan satu US dollar. Sama dengan stablecoin lainnya yaitu XSGD. Jadi setiap satu XSGD itu sama dengan satu SGD. Sehingga nilainya akan tetap sama dan tidak akan berubah-ubah kayak gitu. Oh, jadi yang membuat stabil itu karena dipatok harga ya? Betul, dipatok harga terhadap underlying aset yang kita tentukan, yaitu fiat atau misalkan ada komoditas atau misalkan ada cryptocurrency lainnya. Oke. Nah, sebenarnya apa perbedaannya sih dari aset altcoin sama stablecoin itu? Ya, jelas kalau misalkan perbedaannya kita bisa lihat dari underlying asetnya tersebut. Kalau misalkan stablecoin karena dia stabil, jadi kita mematok harganya dengan aset yang stabil juga, seperti fiat atau komoditas dan lain-lainnya. Sedangkan aset cryptocurrency lainnya atau misalkan altcoin itu tidak di backup sama sekali oleh underlying aset, sehingga harganya sangat fluktuatif mengikuti sentimen pasar. Oh, jadi independen lah ya? Ya, betul. Sebenarnya apa sih keunggulan dari stablecoin ini dibandingkan sama altcoin atau aset kripto lainnya gitu? Ya, yang pasti stabil. Jadi stablecoin mempertahankan nilainya. Terus yang kedua, dari stablecoin sendiri teman-teman bisa melakukan yang namanya transaksi secara global, karena kan dia memiliki teknologi blockchain. Jadi transaksinya sangat cepat, transparan, dan efisien. Terus yang ketiga ya jelas untuk pembelian aset kripto. Jadi kalau misalkan dari teman-teman Cryptoverse ingin membeli aset kripto, itu lebih mudah apabila menggunakannya dengan stablecoin. Dan yang terakhir, yang pasti stablecoin ini sendiri sangat stabil, sehingga apabila ada fluktuasi harga, teman-teman Cryptoverse bisa menyelamatkan asetnya dari aset cryptocurrency ke stablecoin dengan sangat cepat kayak gitu. Jadi misalnya menyelamatin asetnya, betul. Mendingan ke stable dulu gitu ya. Betul. Nah, kalau kita bilang ada keunggulan, pasti kan ada kekurangan. Betul. Nah, kekurangannya itu kira-kira apa ya dari stablecoin ini? Ya, pastinya stablecoin tidak lepas dari kekurangan dan juga tidak lepas dari imunitas pasar ya. Jadi kalau misalkan stablecoin sendiri, kita harus belajar nih tipe-tipe stablecoin itu apa aja sih. Yang pertama jelas stablecoin yang di backup oleh fiat. Kalau stablecoin yang di backup oleh fiat, artinya semua nilai asetnya itu setara atau 1:1 dengan fiat. Misal US dollar tadi, terus Singapore dollar juga, dan pastinya untuk misalkan user melakukan transaksi, dia bisa langsung meng-cash out dari stablecoin langsung ke fiat. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah stablecoin yang di-backup oleh komoditas. Contohnya itu misalnya Pax Gold atau stablecoin yang di-backup oleh emas. Lalu ada stablecoin lainnya yang di-backup oleh komoditas lainnya seperti minyak, lalu ada properti dan lain-lain. Nah, tapi tipe stablecoin seperti ini itu tidak luput dari fluktuasi market juga, karena ya misalkan emas itu sendiri kan harganya Naik cukup turun ya? berfluktuatif ya. Jadi di situ ada kekurangan juga untuk membuat harga stablecoin itu tidak stabil. Lalu yang ketiga adalah stablecoin yang di-backup oleh cryptocurrency. Nah, ini agak sedikit aneh sih sebenarnya, karena untuk stablecoin yang di-backup oleh aset kripto itu sebenarnya tujuannya agak sedikit kurang jelas, karena kita ingin punya stablecoin itu adalah mengamankan aset kita dari cryptocurrency yang berfluktuasi kan. Nah, sedangkan untuk tipikal stablecoin yang seperti ini, salah satu contohnya itu adalah DAI atau DAI. Dia adalah stablecoin yang di-backup oleh Ethereum dan dari smart contract yang dipaksakan agar dia bisa membuat nilai dari stablecoin DAI itu setara dengan $1. Jadi memang ada sedikit kekurangan di situ, sehingga pastinya kalau misalkan supply demand dari Ethereum itu agak sedikit fluktuatif, itu akan mempengaruhi harga dari stablecoin itu sendiri. Dan yang terakhir ini yang paling hot lah di tahun ini, yaitu stablecoin yang di backup oleh algoritma. Jadi pada dasarnya stablecoin tipe ini semua nilai asetnya itu di backup oleh algoritma yang dirancang khusus agar nilainya setara dengan $1. Contohnya itu adalah UST atau Terra. Baru beberapa bulan yang lalu terjadi yang namanya Terra Incident, di mana harga Terra Luna jatuh. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena algoritma yang membackup ternyata tidak bisa mempertahankan nilai dari US dollar itu sendiri. Sehingga algoritma yang dia rancang itu seperti mengontrol supply demand dari si token Luna tersebut. Jadi kalau misalkan ada token UST yang tercipta, dia harus melakukan burning dari token Luna. Jadi itu yang akhirnya terjadi ketidakstabilan karena supply demand, sehingga harganya sangat jatuh, dan itu sangat-sangat tidak stabil. Jadi memang stablecoin yang paling aman saat ini adalah stablecoin yang di-backup oleh fiat, tapi ada stablecoin lainnya yang harus teman-teman cryptopers pelajari bahwa nggak semuanya aman, tergantung aset apa yang dia backup, seperti itu. Oh gitu ya Mas Kinan. Berarti stablecoin yang paling aman itu harus di-backup sama fiat gitu. Betul. Ya? Saat ini yang paling aman adalah yang di-backup sama fiat dibandingkan dengan backup lainnya. Iya, backup yang lainnya bisa emas gitu ya? Bisa emas, bisa minyak, bisa properti, bisa cryptocurrency, dan terakhir adalah algoritma. Jadi itu tidak begitu stabil dan agak sedikit berbahaya gitu. Jadi sebenarnya kalau di-backup sama cryptocurrency nggak stable juga gitu ya? Betul, karena ya cryptocurrency tidak ada backupnya juga, dan nilainya pun mengikuti sentimen pasar. Jadi algoritma yang mereka pakai pun pasti tidak akan sangat imun lah untuk menghadapi pasar yang tidak stabil gitu. Iya, benar sih. Nah, Mas Kinan, ada pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Mengapa orang-orang nih yang suka investasi di kripto disarankan menyimpan dana di stablecoin daripada di altcoin atau aset kripto lainnya? Ya. Oke, bagi teman-teman cryptopers yang melakukan transaksi khususnya di Digital Exchange ID, tentunya apabila ingin mengamankan asetnya dari fluktuasi harga, apalagi sekarang kita udah masuk ke bear market ya, kita harus bisa amankan aset tersebut ke stablecoin. Jadi itu akan mempercepat proses transaksi dibandingkan langsung menjualnya ke fiat. Nah, dari stablecoin itu sendiri, apabila teman-teman ingin melakukan redeemable atau nge-cash out semua asetnya ke dalam mata uang tertentu seperti rupiah atau US dollar atau Singapore dollar, itu bisa dilakukan dengan cepat juga kayak gitu. Jadi kegunaannya sangat-sangat penting, dan juga stablecoin ini bisa ditransfer antara non-custodial wallet tergantung layernya juga. Jadi apabila stablecoin itu di layer Ethereum atau di layer Polygon, itu pun harus dipastikan sehingga transaksi antara blockchain itu bisa dilakukan dengan cepat, mudah, aman, dan efisien. Kayak gitu. Ya guys, terutama kan sekarang mau masuk
bear market ya tadi ya? Udah masuk bear market. Udah masuk bear market. Jadi kalian bisa cut profitnya lebih cepat Ya, dan betul. nggak terlalu banyak ruginya gitu ya. Betul, Heeh. betul. Nah, gimana Cryptoverse? Kalian udah pasti paham kan tentang stablecoin yang dijelasin sama Mas Kinan ini? Nah, untuk talk and chill selanjutnya kalian mau apa nih? Nah, untuk saran-saran kalian bisa masukin ke kolom komentar ya. Nah, makasih Mas Kinan ya udah menyempatkan hadir untuk menjelaskan stablecoin kepada user-user kita, penonton kita, viewers kita, biar makin paham tentang stablecoin ini dan besok-besok bisa mengamankan asetnya lebih baik Betul. lagi. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Dadah!